Duduk. 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 Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Asbabu Dukhulil Jannah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada sebab yang kelima. Kali ini kita akan melanjutkan, yaitu sebab yang keenam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, salatul mar'ati wa shaumuha wa hifdhu farjiha wa ta'atu zawjiha. Qala an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad. Qal salatul mar'ati wa shaumuha, salatnya wanita, wa shaumuha dan puasanya, wa hifdzu farjiha dan menjaga kemaluannya, wa ta'atu zawjiha dan mentaati suaminya. Ini sebab yang keenam, tapi di dalamnya ada banyak amalan. Yang pertama, sholatul mar'ati. Di sini yang menjadi sebab adalah sholat. Ya. Adapun seorang perempuan yang melakukan 5 hal ini, itu mendapatkan pahala tersendiri. Ya. Jadi 5 hal ini dilakukan secara bersamaan: sholat, puasa, 4 hal: sholat, puasa, menjaga kemaluan, dan mentaati suami. Ini jika dilakukan secara bersamaan oleh seorang wanita, maka dia mendapatkan keistimewaan, yaitu masuk ke dalam jannah lewat pintu manapun yang dia kehendaki. Tapi hakikatnya ada 4 macam sebab daripada sebab-sebab masuk surga, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa sebab-sebab masuk surga adalah sangat banyak, dan bisa dikatakan setiap ibadah adalah sebab masuk surga. Nah, dalam kitab ini dikumpulkan dalil-dalil atau hadis-hadis atau ayat-ayat yang di situ adalah sebab masuknya surga. Taib. Yang pertama yaitu salat. Salat ini sudah kita bahas, al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams. Karena salat di sini yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Oleh sebab itu tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian saumaha, puasa. Ini puasa adalah sebab. Puasa Ramadan adalah sebab daripada sebab-sebab masuk surga. Kemudian hifdzul farj, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan juga termasuk sebab
daripada sebab-sebab masuk al-jannah. Kemudian mentaati suami. Mentaati suami ini adalah amal dan merupakan sebab daripada sebab-sebab masuk surga. Nomor 6 ini, jadi ada berapa sebab? Ada 4 sebab, ya. Ada 4 sebab. Taib. Mengenai puasa, di sini yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah puasa bulan Ramadan, sebagaimana termaktub dalam hadis wasomat syahroha, yaitu bulan Ramadan. Kemudian menjaga kemaluan di sini adalah dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Karena kemaluan itu halal untuk 2 hal. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Kecuali untuk istri-istrinya, dan kecuali untuk apa? Budak perempuannya. Ini halal. Wa may yabtaghi wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di luar itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah menjaga dari hal-hal yang diharamkan, ya. Dari zina, kemudian apapun selain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaati suami. Mentaati suami ini juga termasuk kewajiban bagi seorang istri. Karena ketika istri dia rela untuk dinikahi, artinya dia rela untuk atau dia siap untuk mentaati suaminya. Dia rela untuk apa? Mentaati suaminya. Yang pada asalnya sebelum menikah, seorang wanita itu dituntut untuk mentaati kedua orang tuanya. Tapi begitu menikah, tuntutan tersebut beralih dan wajib bagi istri mendahulukan suami atas kedua orang tuanya. Ini adalah kewajiban seorang wanita yang telah memiliki suami. Jika orang tua meminta sesuatu, kemudian suami meminta yang lain, maka yang didahulukan adalah permintaan suami. Ya. Baik. Hadis yang dibawakan dalam sebab yang nomor 6 ini, yaitu ada satu hadis An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, idza shallat al-mar'atu, jika wanita salat khamsaha, 5 waktunya, wa shamat, dan puasa syahraha, bulan Ramadannya, wa hafizat, dan menjaga farjaha, kemaluannya, wa ata'at, dan mentaati zaujaha, suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannat, udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang kamu kehendaki, dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Dalam hadis ini itu menjelaskan tentang bahwa jika seorang wanita melakukan 4 hal tersebut secara istiqomah, maka dia mendapatkan keistimewaan. Tidak hanya sekedar masuk surga, tapi keistimewaan lebih. Apa keistimewaan tersebut? Yaitu masuk surga melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Karena pintu-pintu surga itu sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak pintu-pintu surga tersebut. Baik, Ar-Rawi
yang meriwayatkan hadis ini Abdurrahman ibnu Auf wa Abdurrahman ibnu Auf al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu sahabiyun. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf Qurashi, termasuk sahabat Muhajirin, wa minas sabiqinal awwalin, termasuk as-sabiqunal awwalin, dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu minal asyaratil mubasysyirina bil jannah. Beliau lahir tahun 43 sebelum hijrah di kota Mekah dan meninggal tahun 32 Hijriah di kota Madinah. Ya, meninggal pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah. Sebab yang ketujuh, qala kathratus sujud, banyak bersujud. Yang dimaksud dengan banyak bersujud di sini yaitu banyak melakukan sholat. Tidak hanya sujud sendiri, tapi yang dimaksud sujud di sini adalah sujud yang ada dalam sholat. Sholat terkadang diungkapkan dengan satu rukun daripada rukun-rukunnya. Seperti sabda Nabi SAW, falyarka rakaataini. Hendaklah rukuk. Yang dimaksud di sini adalah hendaklah sholat dua rukuk. Nah, termasuk dalam hadis yang ada dalam judul ini, yaitu fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Yang dimaksud kathratus sujud di sini adalah as-shalah. Karena sujud tersendiri dilakukan itu bukanlah ibadah yang diperintahkan, kecuali sujud syukur sama sujud tilawah. Ya, kecuali sujud syukur sama sujud tilawah. Nah, diam-diam atau tiba-tiba langsung sujud tanpa ada sebab syukur, tanpa ada sebab tilawah, langsung sujud. Ini enggak masuk dalam apa? Perintah. Ya. Dan tidak ada sujud sendirian tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, itu bagian daripada ibadah. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah yaitu sholat. Jika yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sholat, apakah ini sholat fardu atau sholat sunnah? Lihat dari konteksnya secara umum, ini adalah apa? Mencakup kedua-duanya. Sujud yaitu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya. Jadi sholat fardu masuk di dalamnya dan sholat sunnah masuk di dalamnya. Tapi kalau ada tambahan kathratus sujud, memperbanyak sujud, artinya bisa menambah terhadap sholat, memperbanyak. Ya. Adapun sholat fardu itu tidak bisa diperbanyak, karena sholat fardu sudah ada ketentuannya. Dalam sehari semalam nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Sedangkan sholat nafilah itu apa? Dalam sehari semalam minimal 1 rakaat, lebihnya nggak terbatas. Bisa sholat 100 rakaat, 200 rakaat sehari semalam. Dan ini banyak dinukil dari ulama-ulama salaf bahwa mereka dalam sholat sunnah itu sebagian sholat 150 rakaat sehari semalam, sebagaimana yang dinukil dari Imam Ahmad. Bahkan sampai 300 rakaat sehari semalam. Maka dari itu yang difahami di sini kathratus sujud di sini adalah memperbanyak sholat nafilah. Ya. Baik. Qala an Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi
Faqala li sal faqultu as'alu murafaqataka fil jannah. Faqala awa ghaira dzalik qultu huwa dzak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rawahu Muslim. An Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan abitu, aku pernah menginap ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, lalu aku mendatangi beliau bi wadu'ihi, dengan air wudu beliau. Di sini wawunya di fathah ya, jangan di dhammah. Karena yang dibawa itu adalah alatnya, bukan perbuatannya. Ya. Jadi yang benar sini apa? Bi wadu'ihi, dengan air wudunya. Wa hajatihi, dan kebutuhannya. Ya, kebutuhan setelah bangun tidur. Mungkin siwak, mungkin yang lainnya. Faqala li, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sal, mintalah. Faqultu, aku mengatakan, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku meminta bisa menemani engkau di surga. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, awa ghaira dzalik, apakah tidak ada yang lain? Qultu huwa dzak, aku mengatakan, ya itu saja. Dia itu, yaitu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka bantulah aku terhadap dirimu untuk, atau dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan memperbanyak salat. Dalam hadis ini ada faedah al-khidmah lil ulama. Memberikan khidmah, memberikan pelayanan kepada para ulama. Di sini bagaimana para sahabat mereka berebut memberikan khidmah, pelayanan kepada Rasulullah SAW. Maka dari situ seorang santri harus apa? Siap melayani para ahli ilmu. Ya. Termasuk di bawah di sini adalah menyiapkan air wudu. Kalau sekarang tinggal ngulir. Kalau dulu tidak, dulu harus apa? Nyari air dulu di wadah, disiapkan untuk wudu dan keperluan bangun tidur. Kemudian begitu Rasulullah SAW melihat pelayanan yang diberikan oleh sahabat tersebut, beliau membalas. Dan ini adalah sifat beliau. Beliau jika diberi sesuatu pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Apa yang beliau balas? Yaitu sal. Mintalah. Ya, minta apa saja. Nanti tak bantu. Maka sahabat ini meminta sesuatu yang sangat luar biasa. Aku minta bisa menemani engkau di surga. Perhatikan. Tidak hanya sekedar minta masuk surga. Tapi masuk surga plus menemani Rasulullah SAW. Nah ini permintaan yang lain ini. Mungkin sahabat yang lain minta masuk surga, minta diampuni dosanya. Nah ini minta plus ini. Maka Rasulullah SAW mensyaratkan, ya sebelum itu beliau menanyakan, ini awa, ini wawunya fathah ya, bukan disukun, bukan au ghaira dzalik, bukan, tapi awa ghaira dzalik, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bi fathi al-waw. Rasulullah SAW menyatakan apa? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada sahabat Rabi'ah ini. Syafaat beliau berupa apa? Beliau doa dari beliau. Ya. Doa orang soleh itu adalah syafaat. Ya. Dan doa Nabi adalah syafaat dari Nabi SAW.
Tapi beliau memberi syafaat ini dengan syarat apa? Dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat. Dan ini judul hadis dengan hadis ini selaras pula dengan judul kitab, yaitu apa? Sebab masuk surga, yaitu banyak apa? Banyak melakukan sujud dalam sholat. Rawi hadis ini yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabi. Dia dari sahabat Ansar. Al-Muhaddis yang mengeluarkan hadis ini yaitu Muslim wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim al-Qushairi an-Nisaburi rahimahullah. Imam Muslim lahir tahun 206 Hijriah di kota Nisabur dan meninggal tahun 261 Hijriah di kota yang sama. Yaqulul Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan fihil hathu ala kathrati sujud. Di dalamnya dorongan untuk memperbanyak sujud wa targhibi fih, dan ajakan dorongan terhadap sujud. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah as-sujudu fis shalah. Sujud dalam salat, bukan sujud saja, tapi sujud dalam salat. Otomatis kalau orang banyak salatnya, maka akan banyak sujudnya. Kalau salatnya 100 rakaat, sujudnya berapa kali? 100 rakaat. 200 kali. Karena setiap satu rakaat sujudnya ada 2. Bukan 100 salam ya. 200 rakaat, 100 rakaat itu 200 kali sujud. Itu kalau nggak ada sujud sahwinya. Kalau ada sujud sahwinya tambah banyak ini. Tapi jangan banyak-banyak sujud sahwi. Karena kalau banyak sujud sahwi artinya apa? Salatnya teledor gue. Sehingga sujud sahwi. Taib ala kulli hal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ibnu Mirri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah ahli hadis sekaligus ahli fikih. Ahli hadis, ahli fikih, dan ilmu-ilmu hadis yang ilmu cabang-cabang ilmu yang lainnya. Tapi beliau terkenal dengan apa? Ahli hadis dan ahli fikih. Termasuk rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya, rujukan dalam mazhab Syafi'i. Kitab beliau yang fenomenal yaitu kitab Al-Minhaj. Minhaj Thalibin, ini kitab pegangan dalam mazhab Syafi'i sampai sekarang. Siapa yang mengaku tahu mazhab Syafi'i kok belum pernah baca Minhaj Thalibin, nggak tahu mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena Imam Nawawi itu termasuk muhaqqiqu al-madhab, ulama yang mentahqiq mazhab Syafi'i. Dan semua ulama setelah Imam An-Nawawi itu ngikut beliau, artinya ngekor kepada beliau. Ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Yang ke-8, sebab yang ke-8, al-muhafadzatu 'ala sholati ar-ratibah. Menjaga salat ratibah. Apa yang dimaksud dengan salat ratibah di sini? Yaitu salat yang mengiringi salat fardu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Ya, ini salat ratibah. Nah, dalam sebab yang nomor 8, ini ada 3 hadis yang dibawakan. Hadis pertama, an Ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ummi Habibah radhiyallahu anha,
istri Nabi SAW, dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man shalla isnatai asyrata raq'atan, barang siapa salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangun untuknya dengan salat tersebut rumah di dalam surga. Hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam. Dan tidak dirinci salat apa 12 rakaat tersebut. Ya. Salat apa 12 rakaat tersebut? Apakah salat fardu atau salat qiyamul lail atau salat duha atau salat yang lainnya? Ini enggak dijelaskan. Nah, ini nanti di hadis yang lain ada penjelasannya. Rawi hadis Ummu Habibah ya Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan Sakhr bin Umayyah Al-Qurasyiyah radhiyallahu anhuma zaujatun Nabi SAW. Lahir tahun 35 sebelum hijrah di kota Mekah dan meninggal tahun 44 Hijriah di kota Madinah. Kaitannya hadis ini dengan bab jelas, yaitu yang dimaksud dengan 12 rakaat di sini adalah salat rawatib. Salat rawatib yaitu salat yang dilakukan sebelum atau sesudah salat fardu. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sabara ala thintai asyrata raq'ah, barang siapa yang tekun istiqomah ala thintai asyrata raq'ah, atas 12 rakaat minas sunnah, dari salat sunnah, banallahu baitan fil jannah, Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Arba'a raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sebelum isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu Albani, dan disahihkan oleh Imam Albani fi sahihi At-Tirmidzi. Ar-rawi, rawi hadis Aisyah ya Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq Abi Bakr Abdullah bin Abi Quhafa Utsman At-Taimiyah Al-Qurasyiyah radhiyallahu anhum zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 19 sebelum hijrah di kota Mekah dan meninggal tahun 58 Hijriah di kota Madinah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini adalah penjabaran serta penjelasan terhadap hadis Ummi Habibah sebelumnya. Yang dimaksud dengan 12 rakaat di sini adalah salat rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12. Ini yang menjadi sebab masuknya surga. Itu 12 semuanya atau masing-masing menjadi sebab masuk surga? Nah, kalau kita lihat kaidah kemarin, apa? Ya, yang keras. Masing-masing menjadi sebab masuk surga. Akan tetapi ketika 12 tersebut dilakukan sekaligus dan dijaga, maka akan ada tambahan keistimewaan. Apa keistimewaan tersebut? Yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga. Ya.
Taib. Dan ini kaitannya jelas sekali dengan judul atau sebab yang nomor 8. Kemudian hadis yang ketiga, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengingat atau menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyra raqa'atin, 10 rakaat. Raq'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raq'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raq'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa raq'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya. Wa raq'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang muttafaqun alaih. Dalam hadis ini ya, disebutkan 10 rakaat. Ya, disebutkan 10 rakaat. Seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya berapa? 12 rakaat. Bagaimana menggabungkannya? Ini yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana ini? Nah, 10 rakaat ini adalah yang dihafal atau yang dilihat atau yang diketahui oleh apa? Abdullah ibnu Umar. Kemungkinan Abdullah ibnu Umar belum mengetahui apa? Bahwa itu ada 12. Ya. Taib. Ini salah satu cara menggabungkannya, yaitu bahwa Abdullah ibnu Umar menyampaikan apa yang dia ketahui. Yang tidak dia ketahui, ya tidak disampaikan, yaitu 12 rakaat, sehingga tidak ada pertentangan. Yang kedua, kemungkinan pada awalnya yang dianjurkan itu 10 rakaat, lalu ditambah lagi 2 rakaat menjadi 12 rakaat. Karena Rasulullah SAW itu sangat sayang terhadap umatnya. Maka beliau ketika menganjurkan sesuatu, beliau menganjurkan yang paling ringan. Jika melihat umatnya itu kuat, tidak ada kendala, beliau menambahinya. Dan ini bisa terlihat dalam turunnya syariat-syariat Islam. Syariat Islam itu berangsur-angsur. Mulai dari 2 kalimat syahadat, kemudian sholat. 2 kalimat syahadat jadi butuh 10 tahun. Kemudian sholat. Ketika hati dan keimanan para sahabat sudah kuat, maka itu apa? Ditambah sedikit demi sedikit. Sampai Islam benar-benar sempurna. Ya. Nah, menggabungkan 2 hadis ini, salah satunya yaitu dengan hal tersebut, bahwa pada awalnya 10 rakaat, begitu melihat kekuatan serta keinginan para sahabat untuk beramal, beliau SAW menambah lagi menjadi 12 rakaat. Baik. Kemudian, apakah sholat rawatib itu hanya 12 rakaat? Tidak boleh tambah? Atau boleh lebih? Ini pertanyaannya, atau masalah. Boleh lebih atau hanya 12 rakaat? Nah, kalau dilihat dari hadis-hadis yang lain, bahwa sholat sunnah rawatib atau sholat yang mengiringi atau dilakukan sebelum sholat fardu maupun sesudahnya itu lebih dari 12. Seperti apa yang pernah diriwayatkan, sholat 2 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Karena para sahabat bertanya, apakah kita sholat
sebelum maghrib, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Naam. Kemudian disambung dengan apa? In syi'ta, jika kamu mau. Nah, di sini ada sunnah rawatibnya sebelum maghrib. Hanya saja yang muakkadah itu ada 12. Bahkan sebagian ulama menyebutkan salat sebelum zuhur itu 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib ada 2 rakaat, setelahnya ada 2 rakaat. Sebelum isya juga ada 2 rakaat. Kenapa? Setiap salat kok sebelumnya ada disebutkan salat sunnahnya berdasarkan hadis baina kulla adzanaini shalah. Antara 2 adzan ada salat. Antara 2 adzan ada salat. Ala kulli hal yang kita titik beratkan adalah yaitu sebab yang ke-8 yaitu salat rawatib, ya. Baik. Rawi hadis Ar-Rawi Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhuma sahabi. Ya, Abdullah Ibnu Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhuma, dia adalah seorang sahabi, lahir tahun 14 sebelum hijrah di kota Mekah dan meninggal tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Baik. Sebab yang ke-9, binaul masjid. Binaul masjid, membangun masjid. Ya, membangun masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah bangunannya. Ya, yang dimaksud dengan masjid di sini adalah bangunannya, bukan tempat sholat. Kalau hanya sekedar tempat sholat, maka semua tempat adalah tempat sholat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid, yaitu sebagai tempat sholat. Maka di sini enggak masuk apa orang yang meratakan tanah kemudian dipakai untuk sholat kemudian ditinggal pergi, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah membangun satu bangunan yang dikhususkan untuk sholat berjamaah oleh kaum muslimin. Jika demikian, maka sifatnya adalah permanen. Bangunan tersebut permanen, bisa dipakai untuk seterusnya. Ya. Tapi di sini mu'alif membawakan satu hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, banallahu lahu mithlahu, Allah membangunkan baginya sepertinya atau seperti itu fil jannah, di surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz yang terkenal yaitu man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yaitu man bana lillahi. Karena yang bangun masjid itu enggak hanya seorang muslim. Non muslim pun bangun masjid, ada enggak? Enggak ada. Bukan hanya ada tapi banyak. Non muslim pun ikut bangun masjid. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah yaitu man bana lillah, orang yang bangun lillahi, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kalau bangunnya li ghairillah, maka ini enggak masuk. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain yaitu man bana lillahi masjidan. Taib, membangun masjid ini masuk di dalamnya adalah pekerjaannya ataupun materialnya. Ya. Orang yang menyiapkan material bangunan itu termasuk apa? Bangun. Pekerjanya yang bekerja untuk membangun, jika tanpa upah itu juga membangun. Ya.
Termasuk di dalamnya adalah sumbangan apapun yang digunakan untuk membangun masjid tersebut, dia adalah membangun sedikit ataupun banyak. Ya, sedikit ataupun banyak, maka dia dikatakan apa? Membangun. Hanya saja balasannya sesuai dengan apa? Kadar saham atau bantuan yang dia berikan. Barang siapa yang membangun secara sempurna, ya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Makanya kalau ingin punya rumah di surga secara sempurna, cari tanah kosong, bangun sendiri itu tanah kosong untuk masjid. Ya. Dah, ini saya sendiri yang bangun. Enggak terima dari sumbangan yang lain sampai selesai. Nanti sempurna nanti. Ya. Tapi ala kulli hal, hadis yang dibawakan itu jelas kaitannya dengan sebab yang ke-9, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala membangunkan seseorang sebuah rumah di surga, ya, berarti dia memilikinya. Kalau dia memilikinya berarti dia apa? Dia akan memasukinya. Ya, dia akan memasukinya. Karena kalau Allah tidak menerima, tidak akan memberi pahala. Ya. Wallahu taala a'lam. Rawi hadis Utsman bin Affan wa Abu Abdullah Utsman bin Affan al-Umawi al-Qurashi radhiyallahu anhu sahabiyun. Utsman bin Affan sahabat terkenal, sahabat ketiga terbaik daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Lahir di Taif atau di Mekah tahun 47 Hijriah tahun 47 sebelum Hijriah, dan meninggal di kota Madinah tahun 35 Hijriah secara syahid, dibunuh oleh orang-orang munafikin. Dan Utsman bin Affan ini termasuk khalifah yang ketiga dan juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, siapa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ada hadiahnya enggak Ustaz ini? Ayo. Siapa menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Nah, yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, satu lagi Abu Ubaidah Aminu Hadil Ummah. Nah, semuanya jawab ya Ustaz. Baik. Itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di sana ada sahabat-sahabat lain yang dinyatakan masuk surga, seperti Bilal bin Abi Rabah, Uqasyah bin Mihsan, Abu Dujana, kemudian Julaibib, Abdullah bin Salam, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi yang ke-10, qala az-zahabu ilal masjid sabahan wa masa'a. Pergi ke masjid pagi dan sore. Ini adalah sebab masuk surga. Nah, yaitu pergi ke masjid pagi dan sore. Kalau perginya siang dan malam, gimana ini? Kalau perginya siang dan malam saja, dia perginya siang, pulangnya malam. Sore nggak pergi dia, karena perginya siang. Atau dia perginya malam, pulangnya siang, pagi nggak pergi. Gimana? Nah, yang dimaksud mungkin yaitu mulazamatul masjid, selalu mendatangi masjid. Karena Rasulullah SAW
Menyatakan apa? Sab'un yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya apa? Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak muda yang hatinya lengket dengan masjid. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah apa? Mendatangi masjid. Mendatangi masjid bukan hanya pagi dan petang saja. Siang juga karena siang ada salat zuhur, malam juga karena malam ada salat isya. Hanya saja di sini apa? Sebagai penekanan pentingnya salat waktu pagi dan pentingnya salat waktu apa? Waktu sore. Kemudian pergi ke masjid itu sendiri adalah sebab daripada sebab-sebab masuk surga. Ya. Pergi ke masjid itu sendiri dalam rangka untuk mendatangi sholat berjamaah atau dalam rangka untuk taklim, itu adalah sebab daripada apa? Sebab-sebab masuk al-jannah. Nah, mungkin disebutkan pagi dan petang ini mengambil langsung dari hadisnya. Hadis yang dibawakan ada satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat pagi-pagi ke masjid, auraha atau kembali, a'addallahu, Allah menyiapkan lahu baginya nuzulan, tempat singgah, minal jannah, di surga, kullama ghada auraha, setiap dia pergi atau kembali. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan sebab yang ke-10. Kaitannya adalah yaitu pergi ke masjid atau kembali dari masjid. Ya. Nah, dalam sebab yang ke-10 sebutkan sobahan. Mana kaitannya dengan hadis sobahan? Dan masaan. Dan sore hari, pagi dan sore hari. Kaitannya mana dengan hadis? Ghoda artinya pergi, itu ghudwah. Ghudwah itu adalah waktu, pergi waktu pagi. Roha itu dari roah. Roah itu adalah keluar atau kembali pada waktu petang. Wallahu ta'ala alam. Atau bisa sebaliknya. Taib. Dalam hadis ini pergi ke masjid. Ini hanya perginya saja sudah mendapat pahala. Ya. Tentunya pergi ke masjid yaitu untuk melakukan ibadah di dalam masjid tersebut. Tidak hanya pergi saja tanpa ada kegiatan. Dari rumah pergi ke masjid, dari masjid pulang lagi. Apakah masuk dalam ini? Tidak, yang dimaksud di sini adalah apa? Mendatangi sholat berjamaah. Mendatangi sholat berjamaah. Maka sebab dan wasilah dalam mendatangi sholat berjamaah itu adalah ibadah. Ya. Sebab dan wasilah mendatangi sholat berjamaah itu adalah ibadah. Langkahnya ditulis ibadah. Keluar rumahnya ditulis ibadah. Kembalinya pun ditulis ibadah. Langkah kembalinya pun ditulis ibadah. Ya. Jadi maksud pergi ke masjid sini bukan maksud utama. Tapi maksud utamanya adalah apa? Sholat berjamaah. Sedangkan pergi ke masjid adalah wasilah. Cara supaya bisa menunaikan sholat berjamaah. Yang mana
Wasilah juga termasuk bagian daripada ibadah kalau wasilah tersebut adalah wasilah untuk ibadah. Sebagaimana dalam kaidah ma la yatimmu bihil wajibu fahuwa wajib. Salat berjamaah wajib. Salat berjamaah tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Pergi keluar rumah. Wallahu taala a'lam. Ar-rawi hadis Abu Hurairah huwa Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu sahabiyun. Dia adalah Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nama yang terkenal, tapi namanya itu banyak. Ya, berbeda para ulama namanya. Tapi yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabi. Lahir tahun 19 sebelum hijrah dan meninggal tahun 59 setelah hijrah di kota Madinah. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat istimewa. Sahabat yang masuk Islam setelah hijrah dan mulazamah bersama Nabi SAW 3 tahun, tapi menjadi penghafal hadis terbanyak dari para sahabat. Ya. Beliau mulazamahnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun di Masjid Nabawi. Tapi ilmu yang beliau bawa adalah ilmu yang memenuhi dunia. Tidak ada satu permasalahan dalam agama kecuali Abu Hurairah disebutkan. Masalah apa? Masalah wudu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan. Masalah apa? Masalah jual beli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Tidak ada masalah agama kecuali apa? Sahabat Abu Hurairah disebut namanya. Ini keluasan ilmu dan hafalan beliau radhiyallahu taala anhu. Baik. Sebab yang ke-11 ifsya'us salam wa it'amut ta'am wasilatul arham wassalatu bil laili. Menyebar salam, menebar salam, memberi makan, silaturahim, dan sholat malam. Ini ada berapa ini? Ada 4. Semuanya satu sebab atau masing-masing sebab? Masing-masing sebab. Menebar salam ini sebab apa? Dukhul jannah, masuk surga. Memberi makan sebab masuk surga. Ya. Menyambung tali kerabat, tali rahim juga termasuk sebab. Qiyamul lail juga termasuk sebab. Ya. Hanya saja kalau 4 tersebut dilakukan secara bersamaan, maka ada keistimewaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi karena waktunya sudah mepet, insyaallah kita lanjut untuk sebab yang ke-11 pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulia an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.